Sehat ya, udah lengkap semua nih. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah, Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kurang 1. Ada, udah lengkap. Oh ya, si Gofredo. Satu lagi Godep, Pak. Godep, Pak. Tadi Godep ada. mana itu Godep? Tadi ada dia tuh. Mungkin jaringan apa gimana? Warung kopi kali. Kado banjir nggak? Kadang belum, Pak. Melawi? Melawi habis, Pak. Habis ya. Itu memang tiap tahunan gitu. Benar, Pak, benar. Ini apa, Kapuas Hulu juga masih belum apa reda. Oke. Kemarin itu yang sudah oke itu, oh ini udah ada Godep. Yang sudah oke kemarin si ini ya. Lili Ersita. Lili, Resia, Margareta. Saya tunggu saya Pudin ini belum ada juga nih. Belum, Pak. Oh, belum ya. Oke. Godep juga belum. Oke. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Salam sehat selalu, salam sejahtera bagi kita semua. Kita hari ini membahas kode 123. Apa itu kode 123? Itu bagaimana menghubungkan agenda 123 ke dalam laksa dan sekalian review dari agenda 123. Cuman karena kita ini waktunya juga terbatas soal ini, saya fokus hari ini ke bagaimana pemasukan dari agenda 2 itu ke dalam laksar dan juga agenda 3 itu kepada laksa kepada RA-nya, rancangan organisasi ya. Oke. Kemarin sudah saya sampaikan juga bahwa agenda 2 itu masuk ke dalam ke dalam RA itu adalah bagaimana hubungan kegiatan ke dalam rancangan aktualisasi di bab 3 dan bab 4 di rancangan aktualisasi. Dan begitu juga nanti di laporan akhirnya kita membahas kegiatan itu terhadap agenda 2-nya dan nanti dihubungkan dengan waktu kalian mempresentasikan atau menyampaikan hasil RA kalian. Karena ini yang dipertanyakan, yang disampaikan itu pada saat seminar itu, ujian ada 5 pertanyaan yang akan disampaikan kepada kalian, yang ditanyakan. Yang pertama itu adalah kenapa kemarin saya agak mendalam di isu dan masalah itu, dan apa hubungannya isu masalah sama judul. Karena dalam pertanyaan penguji itu bahwa isu masalah dan judul itu harus berhubungan, ada benang merahnya. Karena kemarin ada saya sama siapa kemarin saya sampaikan, sama Lili atau sama siapa? Kok masalahnya begini, isunya begini, tetap judulnya sudah ada begini. Dan kemarin saya ingatkan kembali bahwa judul itu diambil dari masalah, bukan dari isu. Ya, judul diambil dari masalah, bukan dari isu. Dan masalah ini dipositifkan, ditambah fokusnya melaksanakan kegiatan itu dengan apa? Nah, kemarin Lili belum tuntas itu. Kemarin dia mau bikin COVID itu, mau bikin isunya dalam COVID untuk ibu hamil. Saya bilang nggak usah lah kita nangani COVID, udah kita lupakan. Karena COVID itu ya kita sudah, biar kita agak tenang, jangan mikirkan COVID lagi. Yang jelas kita prokes terus tiap hari dan ketat, tapi tidak memikirkan COVID. Tidak usah membahas COVID lagi. Kita lupakan itu di medsos, di mana kita lupakan COVID semua, dan kita bisa bekerja seperti biasa dengan prokes yang ketat. Karena itu salah satu untuk penanggulangannya kita prokes yang ketat. Nah, jadi saya arahkan kemarin tadi masuk dia ke kemarin ibu hamil itu masalah kemarin Lili ya.
Saya ambil yang KB jadinya, Pak. Iya. KB, iya. Keberhasilan KB. Jadi nanti itu memang belum terselenggaranya KB, mungkin kan kamu ada datanya itu latar belakang. Ya, nanti sebagai latar belakang di sini ada KB-nya berapa jumlahnya yang belum terrealisasi, atau ada standar atau apa ya untuk kalian itu, untuk ada laporan apa ya kalau kalian itu ada sasarannya Pak biasanya. Ada sasaran, ada sasaran KB setiap bulan, ada setiap tahun ada untuk Pak. Tidak ada ya? Iya Pak. Nah berarti ya itu langsung ke teknis saja bahwa Lili itu punya sasaran setiap bulan. Untuk bulan Oktober ini sasarannya berapa? Nah kalau bisa Lili push itu, bisa sasaran itu tercapai dalam bulan ini, dalam waktu 3 minggu itu, ya mungkin ya berhasil dalam rancangan aktualisasinya. Dengan media apa, dengan model apa, atau dengan apa, nggak usah banyak, mungkin di satu posyandu aja lah buat itu nanti. Cari yang memang targetmu atau sasarannya untuk posyandu mana yang kamu akan targetkan itu dalam 1 bulan ini atau 3 minggu ini, apakah bisa tercapai, kamu laksanakan selama aktualisasi di dalam mengisi rancangan aktualisasi itu. Ya, itu kan belum kelar kemarin kan, masih mau kita sambung lagi itu kan. Kemarin kan sampai tisu aja kan, belum ya? Iya Pak. Kelar ya. Jadi saya tunggu lagi Lili. Ya, Pak. Oke, jadi kemarin kemarin lagi satu lagi Tri Lestari ya, kemarin sudah ngirimkan saya itu masalah arsip Aris ya. Iya, belum adanya data administrasi Pak. Nah, kemarin saya arahkan itu ke digitalisasi aja, ya itu kemarin ya, bukan ya? Kemana kemarin? Kan Pak, cuman disuruh perbaiki penyebabnya. Oh iya, penyebabnya belum ada karena yang Tri itu yang bikin belum nyambung. Isu satu bikin penyebab, nggak usah. Jadi penyebab isu itu cuman isu prioritas ya. Tidak perlu misalnya kalian buat isu itu ada 4, nggak perlu ada 4 penyebab. Jadi dari 4 isu itu sudah kalian APKL-kan mana yang prioritas, carilah penyebabnya apa, 4 gitu. Kemarin si Tri kan setiap isu itu kan ada penyebabnya 4, tinggal milih ya. Oke, kemarin kan saya sepakat pilihnya untuk ke digitalisasi itu kan. Oke, jadi ya diperbaiki nanti masalahnya. Terus kemarin satu lagi siapa ya? Ada 3 kemarin itu. Oh, enggak ada Pak. Berarti 2 ya? Godep belum ya? Kemarin ya? Belum ya? Saya udah Pak kemarin. Siapa kemarin ya? Siapa? Satu lagi ya? Saya Pak. Saya juga. Mana dia? Siapa? Si Teresia ya? Iya, Teresia kemarin ya? Iya, tadi malam udah Teresia udah masuk. Iya, sudah Pak. Saya juga udah masukkan sih Pak tadi. Oh, enggak ada. Teresia kemarin apa ya? Kegiatanmu? Untuk kegiatannya apa Pak? Enggak, apa isunya kemarin? Apa? Itu. Arsip Aris ya? Bukan Pak, saya bidan. Oh, bidan apa kemarin ya? Ini Pak, isunya yang saya ambil itu kurang optimalnya pelayanan ANC. Oh ya ANC, oke, ANC. Iya. Karena itu bisa, jadi kurang optimalnya pelayanan. Tapi apa untuk mengoptimalkan itu, apa kira-kira penyebab isunya? Yang apa kemarin kan bikin? Penyebabnya ya Pak ya? Iya. Untuk penyebabnya itu dia kurang ini Pak. Tidak tersedianya media informasi dan media komunikasi. Oke, ya. Jadi itu yang nggak ketemu kemarin. Di satu sisi kamu minta apa kemarin itu? Daring ya? Kan nggak ketemu. Nah, itu kan nggak ketemu. Di situ media informasi, tapi di judul kamu bikin daring. Kan nggak ketemu itu. Jadi tetap media optimalisasi ANC dengan apa? Dengan leaflet, dengan apa kira-kira di situ? Dengan yang untuk mengoptimalisasi ANC itu. Jangan tiba-tiba daring. Oh, gitu ya Pak ya. Atau di masalah itu kamu bilang belum optimalnya, ini langsung aja. Karena itu semua daring, pekerjaanmu itu langsung di masalahnya itu belum optimalnya pelaksanaan daring apa gitu. Oh iya. Karena di atas kamu gitu ya, Pak, ya? Langsung disebut karena di atas itu kamu bikin kemarin kan home visit ya. Itu home visit ya. Tiba-tiba di judulnya ada daring gitu kan. Nah, itu dia bilang. Jadi harus ada benang merahnya, isunya, masalah, dan judul. Karena judul itu adalah masalah yang dipositifkan. Itu. Oke, Margareta juga udah ya kemarin. Terima kasih, Tresia. Margareta udah ya? Udah Pak, tadi malam. Iya. Itu apa kemarin? Karena ada 30 orang tadi malam itu. 30 orang itu. Melayani 30 orang, bimbingan itu saya selesaikan malam kemarin.
Masih banyaknya balita belum dilakukan monitoring pertumbuhan di Posyandu. Oh ya, pertumbuhan ini ya, itu pertumbuhan pertumbuhan ini berat badan dan tinggi badan, Pak. Itu Kalau dijelaskan. Ya, dijelaskan pertumbuhan berat badan dan tinggi badan. Tinggi badan, ya. Karena apa? Penyebabnya kemarin karena Margareta bikin itu karena COVID ya? Ya, awalnya seperti itu, Pak, karena orang tua itu mungkin takut bawa ke tempat fasilitas kesehatan karena isu COVID itu, jadi jarang membawa. Kadang ada juga yang memang ini isunya imunisasinya udah selesai, jadi nggak perlu lagi bawa bayi balitanya ini memantau pertumbuhannya, Pak. Itu dia. Saya kan nggak mau lah cerita COVID itu nggak mungkin edukasinya ya, mungkin edukasinya ya. Iya. Edukasi atau apalah istilah itu sehingga dia tidak mau membawa untuk balitanya itu untuk konsultasi apa ya kira-kira penyebab itu carikan penyebabnya apa? Iya Pak, edukasi lah. Edukasi lebih mengarah ke edukasi ya, masih belum optimalnya edukasi terhadap keluarga ya, ada orang tua ya, orang tua bayi ya. Terutama ibu mungkin. Oke. Jadi untuk meningkatkan edukasi nanti dengan apa gitu kira-kira? Kan udah dapat gambarannya ya? Dengan Pak. Apa? Margareta sudah. Makasih Margareta. Terus siapa kemarin? Godev ya? Siapa lagi? Satu lagi? Iya, Pak. Ya, Godev ya? Ya. Dev, apa yang kamu bikin kemarin? Aku agak lupa ingat. Belum terdigitalisasi pendataan kondisi sarana dan prasarana sekolah. Oke, Diknas ya kemarin. Ya. Sarana prasarana Diknas. Oke. Sekarang belum terdigitalisasi. Kenapa dia belum terdigitalisasi? Kira-kira yang penyebabnya? Kurang pemahaman mengenai atau apa ya? Mengenai pemanfaatan ini sistem. Pemanfaatan apa? Sistem aplikasi atau apa? Belum dioptimalnya penggunaan aplikasi. Gitu apa ya? Aplikasi ya? Ya. Berarti belum optimalnya penggunaan aplikasi dalam pendataan apa? Kondisi sarana prasarana. Nah, sekarang di judulnya fokusnya untuk optimalisasi itu dengan apa? Rencananya dengan Google Form. Oke, Google Form itu dia. Oke, itu dia Google Form. Jadi ada jelas itu. Iya. Sebentar lagi bilang. Jadi berarti dengan Google Form. Jadi meningkatkan optimalisasi digitalisasi dengan Google Form. Ya. Untuk prasarana dan udah bisa kamu itu. Jadi udah bisa. Dan apa gambarannya ya, Godev ya? Iya. Oke. Berarti ya rencananya gini sih Pak, ini kan ruang lingkupnya luas ya, nanti saya batasi. Gimana, Dep? Ini kan ruang lingkupnya luas ya Pak ya, sarana sekolah. Nanti bisa saya batasi ya Pak ya. Oke, jadi nanti jangan semua sekolah. Iya. Kamu fokus di sekolah mana aja gitu. Jadi misalnya kecamatan mana gitu ya. Jadi nggak semua kabupaten Skadau. Jadi kamu pilih aja di kecamatan mana. Jadi lokusnya di kecamatan mana gitu ya. Dan sarana prasarananya saya ambil yang fisik Pak, yang bersifat. Oke, yang fisik aja apa itu bentuk sekolah atau apa? Ya, misalnya sekolah aja ya. Kondisi bangunan, WC atau bisa kamu dapat itu. Nanti kamu cari, berarti kamu harus ke lapangan. Ini kan kita menggunakan Google Form Pak. Jadi ada operator sekolah atau kepala sekolah. Iya. Mereka jadi pertama kamu aktor, Pak. Iya, pertama kamu nyusun Google Form-nya, kamu lemparkan itu kepada sekolah, baru kamu ambil, kamu data, kamu digitalisasikan. Oke, mantap. Oke, jadi udah ketemu. Udah ketemu apanya? Benang merahnya. Iya. Nanti kita atur lagi. Oke, jadi yang sudah ada 4. Tinggal 6. Mardanus, Reva, Udin, Sutrisno, siapa lagi? Teresia, Tri udah ya, Tri udah. Abdi, Saifuddin, Reva, Mardanus, siapa lagi ya?
kok kurang kita nih? Tadi udah 5 ya? Godep, Lili, 2, 3, Margarita, Tracy. Oke, 5. Oh, berarti 5 lagi sekarang. Oke. Oke, saya biar kalian lebih jelas lagi, saya masuk lagi ke materinya. Apa itu RA-nya? Saya jelaskan pelan-pelan sambil kita diskusi. Kalau mau diskusi itu jangan nunggu saya nanya, jangan saya nunggu kasih waktu ya, langsung aja dipotong, langsung aja tanya gitu. Karena nanti karena kita bekejar-kejar waktu, nggak mungkin saya kasih waktu ya langsung di tengah aja di apa. Oke, saya ini secara garis besarnya aja karena kita waktunya sempit sekali sampai jam 9 kita nih. Oke, di sini desain Laksar itu memang karena arus globalisasi atau ada 4.0 area revolusi industri. Karena itu saya bilang kemarin itu coba buatkanlah apa inovasi kalian yang kalian eksplor lah, apa yang inovasi yang bisa kalian angkat itu kemarin, yang bisa kalian pikirkan di instansi kalian sehingga itu bisa ada dampak hasilnya dan idealis kalian pun bisa keluar. Gitu. Jadi itu saya bilang karena ini 4.0 mau digitalisasi mau apa terserah kalian. Cuman biasanya kalau orang-orang IT-nya sudah bagus gitu, mereka larinya ke digitalisasi kayak si Godep tadi gitu. Karena kalau tidak orang yang digital yang mengerti dengan teknik informatika membuat aplikasi itu maka besar biayanya karena akan membuat ke orang lain, membuatkan aplikasi minta tangan ketiga gitu kan. Tapi kalau memang orang-orang yang sudah IT-nya bagus, dia bisa buat sendiri. Tapi tidak saya sarankan kalian untuk membuat semua secara digitalisasi atau aplikasi. Buatlah dengan apa adanya yang terjadi atau yang aktual di tempat aktualisasi kalian. Nah, di sini dia yang ketiga nih karena tantangan itu di era 4.0 ini apa yang kalian buat daya saing antara kecamatan ini dengan kecamatan ini, dinas ini dengan dinas ini gitu. Paling tidak ada lebih lah dan instansi kalian atau pimpinan kalian merasa ada manfaatnya kalian menjadi CPNS di tempat dia. Ini ya intinya. Saya udah berapa kali penguji dengan eselon 2-nya di kabupaten kota. Mereka mengharapkan kalian ada dampak lebihnya CPNS yang masuk sekarang ini di dalam instansinya ada penambahan lah dari segi sumber daya manusia, dari segi teknologinya, dari segi pemikirannya gitu. Karena kan untuk ASN itu kan ada 3 kompetensi yang mau diambil, yaitu kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural. Apa itu kompetensi manajerial itu? Inilah kalian sekarang dalam Laksar ini, nanti kalian dilatih lagi untuk diklat kepemimpinan pengawas, nanti dilatih lagi diklat kepemimpinan administrator, sampai nanti diklat kepemimpinan JPT gitu. Jadi dalam 2 tahun ini, ya dua periode Laksar ini 2020 sama 2021 karena kalian yang dengan CAT itu harapannya besar sekali dari pimpinan kalian bahwa kalian ini bisa membuat daya saing itu yang kemarin mungkin kalau kalian baca bahwa kita diminta ASN itu sebagai ASN yang profesional dan berintegritas. Itu yang diharapkan dari ASN yang baru sekarang ini, dari PNS yang baru ini untuk kedepannya sehingga begitu susahnya kalian ini masuk menjadi CPNS dan begitu banyaknya saingannya untuk masuk ke sana gitu. Tapi jangan kalian jadi terpendam, sudah masuk jadi PNS kembali lagi jeblok lagi. Kembali lagi tertanam lagi gitu. Munculkanlah gitu. Karena kita ini sekarang penggajian pendapatan kita udah lumayan dibanding yang dulu. Kalau sekarang ini kan sudah berdasarkan kinerja kita untuk dibayar. Kalau dulu enggak. Kalau zamannya saya ini itu PGPS gitu. Apa itu PGPS? Pintar goblok pendapatan sama gitu. Nah, sekarang nggak bisa lagi pintar goblok pendapatan sama karena sudah
kita sudah beda-beda, tugasnya beda, terus profesinya beda gitu. Kalau dulu kita dipindah-pindah kemana nggak ada beda, tetap juga pendapatannya segitu. Yang ada cuman dapatnya gaji itu aja gitu. Gaji yang sudah ada di PP di peraturan pemerintah itu sudah ada, yang sampai sekarang ini itu kan cuman tidak jauh beda. Cuman kenaikannya pun kenaikan ya berapa persen? 5%, 10%, nggak sampai 10% lah, cuma 2% gitu. Nah, itulah perbedaan. Cuman seperti saya ya, dulu tahun 89 pegawai itu gajinya cuma 95.000. Sekarang 32 tahun bekerja gajinya 6.200.000. Nah, itu hanya beda 32 tahun, segitu bedanya gitu kan. Itulah PGPS itu kan, pintar goblok pendapatan sama. Sekarang kalian nggak di posisi itu lagi. Kalian di posisi memang sudah diterima dengan saingan yang begitu banyak. Jadi keluarkanlah idealis kalian, keluarkanlah ilmu kalian itu untuk bagaimana bisa meningkatkan efektivitas, efisiensi daripada instansi kalian. Terutama yang di teknis-teknis ini. Kalian kan banyakan di teknis ini. Kalau di guru kan saya lain, pembicaranya guru lain sama kalian. Kalau di guru itu lain, karena mereka bagaimana memasukkan atau memberikan ilmu itu kepada muridnya, cara pengajarannya gitu. Kalau kalian dulu waktu zamannya kami ya, kalau disuruh guru itu misalnya gambarlah pemandangan gitu, atau gambarlah habis libur kan disuruh itu sama guru itu, coba gambar keadaanmu waktu liburan ya. Pasti kita gambar itu pemandangan, 2 gunung, di baliknya ada matahari, ada pohon kelapa, itu nggak tahu sekarang juga nggak tahu masih begitu juga kan zamannya kalian masih juga kalau disuruh menggambar itu pasti 2 gunung itu aja, di baliknya itu ada mataharinya bersinar, ada pohon kelapanya, ada lautnya, itu aja. Jadi itu ada gerbang, Pak. Ada gerbangnya gitu kan. Itu dia. Jadi janganlah berubahlah. Jadi saya juga bilangkan sama guru-guru itu janganlah seperti dulu lagi, karena kalian beda sekarang pengajaran. Sekarang udah pakai teknologi, sudah pakai media, sudah pakai model pembelajaran. Ya, udah di mobil. Terus ini sebagai PNS sebagai pelayan masyarakat. Kemarin sudah saya singgung itu bahwa pelayan publik. Enggak. Pelayan publik itu bahwa kita ini sebagai pelayan. Pelayan itu apa? Karena kebutuhan manusia dan keinginan manusia. Kebutuhan masyarakat dan keinginan masyarakat. Kita bekerja di sana, di ranah itu. Menjadi pelayan publik, menjadi kebijakan publik, melaksanakan pelayan publik, melaksanakan kebijakan publik dan mempererat persatu bangsa. Nggak usahlah kita demo-demo karena gaji kita mau minta naik gaji tinggi. Atau kita karena tidak dapat tukin, nggak usah demo. Itu bukannya sesuatu yang dari etika seorang PNS gitu kan. Tidak usah. Oke, di sini ada tadi sudah saya sampaikan dasarnya laksar kalian itu. Sekarang kalian menerjemahkan teori, konsep dan gagasan. Ini dari kemarin kalian rancang di situ, konsepnya apa kalian rancang dan bagaimana kalian mempraktekkannya itu dan dalam bentuk kegiatan. Oke, saya mau diskusi di sini. Ini nanti mungkin kemarin PowerPoint-nya udah dikasih ya sama Lili ya? Sebelum. Lili udah kasih kemarin? Sudah, Pak. Udah ya? Udah ya? Oke. Oke, saya mau masuk ke sini. Jadi nanti saya kirim juga nanti apa itu isu itu, apa kegiatan itu, apa outputnya apa. Karena begini, kenapa pelayanan publik kemarin di terakhir gitu. Pelayanan publik itu dan WOG itu dan manajemen ASN itu kenapa dia terakhir? Karena itu adalah sumber daripada isu, sumber daripada judul yang ada. 70. Jadi sumber dari isu dan jumlah sumber daripada masalah. Misalnya kenapa bilang saya sumbernya? Karena kita sebagai pelayan publik, apa sih keadaan di kantor kita itu yang berhubungan dengan pelayan publik? Terus apakah yang berhubungan dengan WOG-nya? Contohnya tadi kayak digitalisasi. Itu kan ranahnya ke ranah WOG itu. Kenapa saya bilang ranahnya nih WOG?
Karena itu berhubungan dengan desa, dengan dinas. Kalian mengambil data itu dari desa, ngambil data dari dinas. Itu digabungkan menjadi satu judul. Dia. Kalau misalnya si Lili tadi, dia ngambil ke puskesmas, ke ibu hamil. Terus itu ngambilnya dia dari posisi pelayanan. Karena dia akan melayani masyarakat ibu hamil itu bagaimana dia biar pelayanan KB-nya bisa berhasil. Itu kan pelayanan itu semua. Nah, tapi kalau misalnya dari instansi teknis itu banyak larinya ke WOG-nya. Jadi semua judul atau rancangan aktualisasi kita itu dasarnya daripada peran dan kedudukan ASN, yaitu dari WOG dan pelayanan publik serta manajemen ASN, dari manajemennya. Sehingga isu itu kalau dilihat di sini dipanahkan itu berdasarkan isu itu adalah dari manajemen ASN, dari WOG dan pelayanan publik. Dan kegiatan ini sesudah dapat isunya, kita membuat kegiatan ini dihubungkan dengan apa? Dengan aneka tadi. Terus outputnya apa? Outputnya dihubungkan dengan aneka tadi. Gitu. Jadi itu hubungannya dengan kegiatan dihubungkan dengan aneka, outputnya harus dihubungkan dengan aneka lagi. Inilah rangkaian daripada agenda 1, agenda 2, dan agenda 3. Di sini ada pengertian isu, kemarin sudah saya berikan secara garis besarnya kemarin, nanti dilihat aja lah. Karena isu itu bisa kalian ambil dengan environmental scanning. Ada 3. 1 dengan environmental scanning, itu bagaimana kita terhadap masalah di organisasi kita, dan bisa memetakan hubungan sebab akibat daripada di organisasi kita. Yang kedua itu dengan problem solving. Bagaimana mampu memilih alternatif, mampu memetakan aktor-aktor terkait dalam hal penyelesaian masalah itu. Siapa perannya masing-masing untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, kalian misalnya di dinas itu di bidang mana? Terus masalah apa yang kalian scanning tadi di lingkungan itu, terus bagaimana siapa yang bisa menyelesaikan masalah yang ada. Di posisi itu sekarang kalian yang harus menyelesaikan karena kalian dalam posisi laksar sekarang. Jadi kalianlah yang membuat kegiatan itu, kalianlah akan menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Yang ketiga, bagaimana kalian menganalisisnya? Mampu nggak kalian berpikir konseptual untuk menyelesaikan masalah-masalah yang tadi? Bisa kalian mengidentifikasi, bisa melihat dampaknya, bisa melihat manfaatnya. Gitu. Oh, ini saya tambah lagi ya. Oh, nanti di bawah lah. Karena saya minta nanti ada di kolom itu, di kolom 1 itu, kolom 2 itu, habis melaksanakan kegiatan, tambahkan di situ manfaat dan dampak. Manfaat itu manfaat bagi siapa? Bagi peserta, bagi stakeholder, dan manfaat bagi instansi. Terus dampaknya apa? Dampak apabila kegiatan itu tidak dilaksanakan. Karena itu nanti akan ada gunanya itu nanti waktu penyusunan laporan akhir. Karena diminta nanti di sana saya akan meminta buatkan manfaat dan dampaknya. Jadi manfaat itu ada 3 bagi instansi, bagi peserta, dan bagi stakeholder. Narasikanlah itu manfaat dari setiap kegiatan itu. Oke, di sini tadi analisa isu udah itu aktual, kelayakan, problematik, dan kelayakannya itu apa? Dari kalian buat dengan analisis dengan APKL. Buatlah skala Likert-nya 1 sampai 5. Karena itu kalian bisa buat itu nilainya ada yang 20, ada 18, dan ada berapa ya? Ini saya ingatkan lagi ya. Tolong jangan selisih 1 antara isu prioritas atau masalah yang prioritas dengan yang 2, 3, 4-nya. Yang ranking 1, 2, 3, 4, jangan selisihnya kecil. Karena nanti pasti ditanya penguji, kenapa kamu pilih yang sana? Karena selisihnya cuma 1 poin gitu. Misalnya dari segi APK-nya ranking 1-nya 20, ranking 2-nya 19, ranking 3-nya 18, ranking 4-nya 17. Kenapa mesti begitu? Berarti kalian ada keraguan untuk mengambil isu itu.
Jadi kalau memang klien yakin bahwa isi ini yang saya ambil sesudah diskusi dengan mentor, sesudah diskusi dengan coach, berarti saya mengambil ini. Ya kalau sudah dengan itu sudah sesuai, ya berarti nilainya tinggi. Yang di bawah itu rendah gitu. Jadi kalau klien masih pikir, masih buat selisih 1 poin, pasti ditanya, kenapa nggak ngambil yang ranking 2 gitu. Nah, kan apa jawabnya gitu. Wah, pasti jawab klien, ya saya lebih melihat masalahnya atau isunya lebih ini. Tuh, kenapa selisihnya 1? Buatlah selisihnya besar antara ranking 1 dengan ranking 2, 3, 4. Bah, biar meyakinkan bahwa klien memilih menjadi prioritas itu isunya mana dan masalahnya mana. Ini dari segi aktualnya. Begitu juga yang dari masalahnya. Bagaimana urgensinya, seriousness-nya, dan growth. Kalian ini ya, masih ada lagi kawan-kawan itu yang lain membuat dengan fishbone gitu ya. Fishbone itu adalah bagaimana kita melihat, memetakan sesuatu isu atau masalah. Tapi itu tidak perlu ditampilkan dalam RA kita. Kita menggunakan scanning aja, tidak perlu dengan fishbone. Itu nanti kalau itu terlalu ini ya, apa istilahnya klien tidak usahlah sampai sana. Cuman yang kita minta sekarang ini dengan cara scanning, environmental scanning, dengan problem solving, dan tadi dengan analisis. Buatlah 4. Terus bagaimana menapisnya? Menapisnya itu dengan urgensi, seriousness, dan growth-nya. Atau APKL-nya. Kalau klien buat di kertas lain untuk menghubungkan antara isu, masalah, dan kegiatan, mungkin boleh di luarnya pakai fishbone kalau memang. Karena bukan cuma fishbone, ada mind map, ada SWOT, ada tabel frekuensi, ada macam-macam. Banyak untuk analisis isu atau analisis masalah. Jadi kita tidak usah mengarahkan ke sana, cuman kita di Laksar ini cuman bagaimana men-scanningnya dan membuatnya sebagai ranking 1 dan 2, 3 sampai 4. Ya kalau kalian membuat di luar sana atau di kertas lainnya dengan cara apa ya terserah. Kita tidak mempersoalkan, tapi tidak perlu itu ditampilkan di dalam rancangan aktualisasi. Mungkin kalian lebih mudah dengan membuat dengan skema-skema, kalau ini penyebabnya nih, kalau ini penyebabnya dengan pohon masalah. Banyak cara untuk menganalisis isu dan masalah, banyak cara. Tapi itu cukup di tempat lain, di kertas lain, tapi sudah masuk ke RA-nya itu yang ada cuma isunya 4, masalahnya 4. Jangan ada yang membuat ada isunya 4, masalahnya 3 atau penyebab isunya 3. Harus sama dong. Isunya 4, ya penyebab isunya 4 juga gitu. Isunya 3, ya penyebab isunya 3 gitu. Tapi yang penyebab isunya atau masalah itu adalah penyebab dari isu prioritas. Karena itu coba kalian baca berulang-ulang gitu, kalau ini isunya, ini masalahnya, ini judulnya, nyambung nggak? Ada nggak benang merahnya? Terus masuk lagi nanti kegiatan, nyambung nggak? Ini tadi saya lupa. Yang ditanya oleh penguji ada 5. Yang pertama apa ditanya? Apa ada berhubungan nggak isu, masalah, judul, dan kegiatan? Nah, terus kegiatannya berhubungan nggak dengan tahap-tahapnya? Kemarin saya jelaskan kalau membuat leaflet itu tahapannya apa? Jadi coba kalian lihat nanti bahwa tahapannya itu adalah bagaimana kita tahap demi tahap menyelesaikan satu kegiatan. Ya, kemarin saya contohkan kegiatannya membuat leaflet. Tahapannya apa? Menyiapkan bahan, menyusun bahan, dan mencetak leaflet. Nah, itu kan nyambung dia. Jadi coba nanti pelan-pelan, kalau kegiatannya sudah dapat, terus untuk menyelesaikan kegiatan itu dengan apa aja tahapannya. Jadi itu pelan-pelan dibaca, tahapannya misalnya membuat rancangan digitalisasi gitu. Apa aja gitu. Merancang, terus menentukan bahan apa yang mau kita siapkan, terus
apa digitalisasinya dengan apa? Tapi saya ingatkan maksimal tahapan itu saya minta cuma 4 aja lah, nggak usah sampai 5, 6, 7, nggak usah lah. Kalau memang mesti 5 ya nggak apa-apa, tapi jangan sampai 5, 6 cukup lah 4. Dipersingkat aja tahapannya, diglobalkannya apa namanya? Bukan diglobalkan ya. Ya tahapan itu dibagi 4 aja lah setiap kegiatan itu. Nah, itu yang pertama. Apakah berhubungan isu masalah kegiatan, judul kegiatan dan tahap kegiatan? Ini yang ditanya penguji. Kalau ini sudah oke, sudah berhubungan, sudah ada benang merahnya, udah oke, gitu, nggak ada masalah. Yang kedua, bagaimana kalian mempresentasikan RA-nya atau laporan akhirnya? Berarti mempresentasikan itu terus menyampaikan itu kepada penguji ya. Karena nanti akan saya sampaikan nanti di coach yang kedua, di coach 1-2, nanti di coach 2-1-2 lah, nanti akan disampaikan apa yang mau dipresentasikan. Jadi akan dilihat nanti itu bagaimana kalian mempresentasikannya. Terus yang ketiga, bagaimana cara kalian menjawab. Ada kadang-kadang karena sudah tersimpan di kepala ini, baru nanya itu penguji, langsung kalian jawab. Biarkan dia sampai selesai bertanya. Kalau dia saran, ya saran, terima aja saran. Tidak perlu ada klarifikasi kalau saran. Oke, saya akan terima sarannya Pak, akan saya perbaiki. Tapi kalau coba jelaskan, katanya. Aneka-aneka mana yang berhubungan dengan itu? Ya coba kalian jelaskan. Oke, bagaimana kalian menjawab? Yang keempat, apa yang diperhatikan di sana? Bagaimana penulisan kalian di RA itu? Rapi apa enggak? Karena kalau itu rapi tulisannya itu menunjukkan kepribadian kalian dalam penulisan. Jadi di sini saya sampaikan penulisannya adalah 4-3, margin kiri 4, margin kanan 3. Atas bawah 3. Ya, atas bawah 3. Terus hurufnya pakai time Roman aja. Pakai time Roman 12. Oke, time Roman 12, spasinya berapa? 1,5. Kalau tabel atau iyalah tabel dalam kotak itu spasinya 1. Oke, babnya cuma 5, yang satu tadi pendahuluan, yang kedua tadi gambaran umum organisasi, yang ketiga adalah nilai dasar ASN, yang keempat rancangan aktualisasi, yang kelima itu adalah daftar penutup. Bab 5 penutup, tidak ada kesimpulan dan saran. Tutuplah tulisan itu dengan penutupnya apa. Nanti kesimpulan saran nanti di laporan akhir yang isinya kesimpulan adalah simpulan daripada hasil yang dicapai di judulnya. Selanjutnya daftar pustaka, dan selanjutnya adalah biodata. Clear. Itulah isinya rancangan aktualisasi kita. Jadi cara penulisannya sudah benar, dengan sudah saya sampaikan, yaitu 4-3-3-3, terus time Roman 12, spasinya 1,5, dalam tabel itu 1, terus apa lagi? Saya pikir itu ya. Nah, nanti sesuaikan dengan lembar-lembar yang di atasnya. Misalnya lembar persetujuan, berita acara, terus lembar pengesahan, terus apa lagi itu? Ada 4 lembar itu yang kalian siapkan di depan. Sesuaikanlah bagaimana bentuk penulisannya. Dan jangan salah penulisan penguji, code, mentor. Jangan salah. Kadang-kadang ada kesalahan teknis dalam membuat hurufnya itu apa beda. Jangan ditanya yang benar atau dicari informasi sebenarnya namanya siapa yang benar, NIP-nya mana yang benar, nanti perhatian. Karena saya maunya kalian kan dari golongan 2 nih sekarang. Saya maunya itu kalian tidak beda dengan golongan 3. Saya tidak membedakan itu karena pembelajarannya sama semua. Cuman bedanya sama kalian itu sebenarnya tidak ada dampak. Boleh tadi kan ada saya tanya ada manfaatnya, ada dampaknya.
Kalian tidak perlu menuliskan dampak sebenarnya. Tapi nggak apa-apa. Mau kalian tulis dampaknya boleh, mau nggak pakai dampak juga nggak apa-apa. Karena golongan 2 itu tidak sampai menilai dampak dari kegiatan itu. Jadi saya nggak mau dari cara penulisan itu berbeda kalian sama dengan golongan 3. Jadi karena kan saya pikir kalau dari cara penulisan mungkin kalian lebih baik lagi karena kalian sudah terbiasa dengan menulis. Itu deh. Yang kelima apa yang ditanyakan? Berapa jumlah kegiatannya? Saya nggak mau kegiatan kalian itu cuma 4. Saya nggak mau. Minimalnya 5 lah. 5, 6, 7. Kenapa? Kalau cuma 4 itu nilainya cuma 80. Saya mau nilai kalian itu di atas 90. Janganlah 80. Kalian udah capek-capek membuat tapi nilainya 80 kan tanggung. Ya, Pak. Saya maunya nilai kalian itu 90 ke atas. Saya biasanya itu kalau udah begitu bagus itu memang maksimal saya kasih cuma 95 gitu. Maksimalnya nggak mungkin saya kasih 100 gitu kan, pasti belum ada lah yang sempurna benar gitu kan. Paling 95 lah yang paling tinggi. Dan saya biasanya tidak pernah ngasih 90. Kalau memang kegiatan kalian itu ada 5 ke atas. Terus bagaimana penulisannya, bagaimana isu, masalah, judul dan kegiatan yang nyambungnya gitu bagaimana. Jadi itu yang saya minta sama kalian, yang 5 itu harus dipersiapkan. Nanti soal presentasi nanti kita selesaikan nanti di course yang kedua karena nanti nggak banyak presentasi, saya minta cuma 5 slide aja. Untuk itu. Cuma 5 slide lah, nggak banyak-banyak. Karena kalian dikasih waktu cuma 10 menit untuk bicara. Ya, kalau misalnya kalian hafal semua, nggak usah pakai slide, nggak masalah. Gitu. Tapi ngapain dihilangkan memori yang di kepala itu untuk mengingat itu, nggak perlu lah. Kalian cukup memori itu dipakai dengan kegiatan-kegiatan kalian yang teknis yang perlu diingat. Kalau untuk laksar ini cukuplah dipresentasikan dengan baik, dengan PowerPoint yang baik. Oke, saya pikir itu yang dinilai, itulah yang dibuat untuk pembuatan laksar. Nah, di sini ada, misalnya di sini ada saya buatkan sini rumusan masalah. Rumusan isunya apa di sini? Di sini adalah pernyataan, ini saya bilang udah saya sampaikan, pernyataan mengenai suatu isu yang ditulis secara singkat dan jelas. Judul itu, ya, di sini sudah sampai judul. Kalau bisa dihitung, jangan lebih dari 17 kata. Itu udah standarnya nasional ya, internasional juga. Tapi judul itu kalau boleh, janganlah lebih dari 17 kata. Kalau ini yang di bawah ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bagaimana buat itu maksimal lah 17 kata. Kalau memang karena lokusnya banyak gitu kan, dinas mana, bidang mana, bisa nambah itu judulnya, katanya. Tapi intinya janganlah lebih dari 17 kata. Jadi rumusan isu tadi adalah isu yang ditulis secara singkat dan jelas, fokusnya dan lokusnya. Ini dia. Jadi judul itu adalah dari masalah yang dipositifkan ditambah fokus dan lokus. Ya, nanti bisa kalian lihat dan sebagian itu sudah saya sampaikan. Oke. Ini penetapan isu di sini ini memang ini sudah materi yang lama ya. Karena sudah update ini materi yang lama. Kegiatan pelaksanaan aktualisasi dari minimal 5 menjadi 3. Oke. Tadi saya bilang buatkan itu maksimal 4. Tadi isunya itu aktualisasi itu buatkan jadi 4 isu, 4 masalah dan 4 masalah. Kalau ada yang buat 3 ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya mau ditambah 4 maksimal boleh. Oke, ini contohnya enggak, saya mau di
Ini saya lewatkan, saya mau masuk. Ini dia. Kalian berpikir dulu, kalian imagination kan, tadi saya minta untuk mencapai inovasi itu gimana? Kalian membayangkan dulu apa sih di kantor kalian itu? Yang masalah di sana, yang isu yang berkembang di kantor kalian apa? Dalam hal kegiatannya. Baru dibuatkan kreativitas, apa yang mau kreatifkan untuk mencapai inovasi itu. Dan inilah menjadi inovasi yang kalian sampaikan untuk dilaksanakan nanti. Oke, saya mau ini saya lewatkan. Ini tadi, ini saya pikir sudah ya. Ini tadi. Kan di sini ada, kalau begini kurang ini. Ada ranking 1, 2, 3. Cuman selisihnya 11, 14, 13. Oke, yang ranking 1 itu 14, ranking 2-nya itu 13. Ini kan membuat ragu-ragu. Ya, kenapa nggak diselisihkan 2 atau selisihkan 3? Karena di sini ada kan apa? Walaupun kalian menganggap ini berdekatan, misalnya rendah hasil belajar, dengan kurangnya sumber belajar. Di sini saya contohkan. Tapi karena kita dibebaskan untuk memberi penilaian itu, dan itu tidak akan dipertanyakan oleh penguji kenapa penilaiannya begini. Gitu. Ya nggak ada pertanyaan, karena kita yang mempertanggungjawabkan. Cuman penguji bertanya, kenapa selisihnya cuma 1? Gitu. Kita nggak dipertanyakan kenapa kita bikin selisihnya besar, itu nggak dipertanyakan. Ya jawaban kita kalau ada pertanyaan kenapa, karena saya memprioritaskan yang nomor 1 menjadi ranking 1. Tapi penguji bisa bertanya, kenapa poin kedua, isu yang kedua sama ketiga, kenapa milih yang kedua, kenapa nggak milih ketiga? Kan selisihnya cuma 1 poin. Oh, ini pasti ada ragu-ragu gitu. Ya udah kita bikin aja range-nya atau bedanya itu ada berapa poin gitu. Begitu juga yang penyebab isunya dengan USG-nya. Oke, sampai di sini. Nah, ini dia. Ini yang saya minta kemarin 7 kolom. Ya. Di sini ada unit kerjanya apa? Unit kerjanya mana kalian tempat bekerja? Puskesmas kah? Dinas kah? Atau apa di sini? Terus identifikasi isu. Di sini ada identifikasi isu. Buatlah di sini poin yang 4 tadi, yang isu tadi yang kalian buat tadi. Ada 1, 2, 3, 4. Tuliskanlah di sini yang 4 tadi. Yang hasilnya kalian identifikasi tadi, yang 4 isu tadi. Terus isu yang diangkat mana? Pilihlah yang mana tadi menjadi isu yang prioritas, tuliskan di sini. Jadi isu yang diangkat ini adalah isu prioritas. Dari yang 4 di atas tadi. Oke. Terus gagasan pemecahan isu apa? Ini adalah judul. Gagasan pemecahan isu ini adalah judul. Inilah yang saya bilangkan kemarin itu matriknya itu. Matrik yang di rancangan aktualisasi bab 4. Sesudah ada isu, sesudah ada masalah, sudah ada judul, buatkanlah matriknya. Yang 7 kolom ini. Ini ada unit kerjanya, identifikasinya, isu yang diangkat, gagasan pemecahan isu. Terus ini yang nomor satu, kegiatannya apa? Terus tahap kegiatannya apa? Membuat leaflet. Tahap kegiatannya 1, 2, 3. Outputnya apa? Berarti tersedianya leaflet. Tersedianya apa? Dalam bentuk fisik. Karena dalam bentuk fisik itu adalah dokumen. Dengan kata lain, output itu adalah dokumen dan dokumentasi. Jadi kalau bentuknya dari kegiatan itu adalah dokumennya, leafletnya. Gitu. Terus kalau misalnya sasaran KB, apanya yang diambil si Lili itu? Apa outputnya? Berarti waktu memberikan apa? Penyuluhan atau apa ya Lili ya? Kalau kamu nanti sasaran KB itu apa? Suntikan KB ya? Apa ya? Mau penyuluhan sih rencananya Pak. Penyuluhan ya. Jadi penyuluhan itu waktu melaksanakan penyuluhan, berarti di sana ada absen, daftar hadir. Ya, Pak. Itu output gitu. Daftar hadirnya, outputnya apa? Terus apa dokumentasinya? Ya foto-foto waktu melaksanakan kegiatan penyuluhan itu. Gitu. Jadi jelaskan di sini outputnya dalam bentuk apa? Output itu dalam bentuk dokumen dan dokumentasi.
Bedanya dokumen dan dokumentasi itu apa? Dokumen itu adalah kegiatannya, dokumentasi itu adalah foto atau video yang mendokumentasikan kalian. Gitu. Misalnya kalian di foto itu juga dokumentasi, tapi kalau kalian melaksanakan kegiatan itu, baik itu secara digital ataupun manual, itu adalah hasilnya dokumen. Jadi contohnya, si Godev, dia kan mau bikin digitalisasi. Pak, gimana membuat dokumen bentuk digitalisasi? Screenshot di apanya itu? Di screenshot aplikasinya itu dibuatkan dalam lembar, itulah dokumennya. Tapi nanti waktu di pertanggungjawabannya di laporan akhir nanti, coba buka itu laporan apa? Coba buka aplikasinya. Bisa diaplikasikan oleh si Godev gitu. Oke. Ini dia kegiatan, tahap kegiatan, output hasil, keterkaitan substansi dengan mata pelatihan aneka. Ini mata pelatihan aneka aja. Tidak ada digabungkan di sana peran dan kedudukan ASN. Terus apa dengan agenda 1 nggak cukup dengan agenda 2. Keterkaitan substansi mata pelatihan agenda 2. Yang saya bilang kemarin ada 60 indikator itu. Oke, yang keenam, kontribusi terhadap visi misi organisasi. Carilah di sana kegiatan itu dihubungkan dengan visi misi organisasinya. Di dinas itu apa dengan visi misi yang mana? Yang ketujuh, penguatan nilai-nilai organisasi. Bagaimana hubungannya dengan nilai-nilai organisasi yang ada di profil apa ya? Profil kantor ya? Apa? Profil gambaran umum tadi gitu. Apa hubungannya dengan nilai organisasi? Oke, sampai di sini clear ya ini ya. Yang 7 kolom ini clear ya, karena ini akan dibuatkan nanti di bab 4. Clear ya? Nah, di sini yang saya bilang tadi manfaat dan dampaknya. Sesudah ini kegiatan, satu kegiatan di bawahnya itu buatkanlah dampak, manfaatnya apa? Oh, tadi dampak itu tergantung mau bikin apa enggak. Karena kalian golongan 2, dampaknya nggak perlu atau terserahlah. Terus manfaatnya apa? Bagi instansi, bagi stakeholder, dan bagi apa? Peserta. Di bawah kegiatan ini, buatkan manfaatnya apa? Bagi instansi, bagi stakeholder, dan bagi peserta. Isi di kolom 2 ini aja. Karena ini nanti perlu, nanti waktu laporan akhir. Karena itu akan kalian copy paste nanti untuk laporan akhir. Jadi kalian lebih ringan sekarang bekerjanya, biar nanti di laporan akhir itu tidak ada lagi pekerjaan yang lain kecuali membuat laporan dokumentasi dan dokumennya. Karena nanti untuk laporan akhir itu, cuman yang kalian tambah adalah bab 5-nya. Bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, jangan ada perubahan lagi. Tinggal copy paste bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Bab 5 tambahkan nanti laporan akhir aktualisasi, bab 6 itu penutup, kesimpulan dan saran. Jadi nanti laporan akhir sesudah kalian aktualisasi, yang kalian kerjakan hanya bab 5 itu laporan akhir. Bab 1, 2, 3, 4 sampai daftar pusaka dan biodata ya sama, kecuali kesimpulan. Kesimpulan kan berubah karena kesimpulan itu akhir daripada hasil daripada judul kalian gitu. Terus rubahlah di kata pengantar. Jangan lagi nanti kata pengantarnya Oktober, karena nanti kan di November ya. Kan di November, kata pengantarnya November. Gitu. Ya, jadi tidak ada perubahan bab 1, 2, 3, 4. Yang nambah nanti bab 5. Karena jadi 6 bab. Bab 5 adalah laporan akhir aktualisasi. Bab 6 itu jadi penutup. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan. Saya mau masuk ke sini dulu. Apa sih? Ini dia. Ini yang saya bilang tadi. Ini sih daripada rancangan itu adalah pendahuluan, yang latar belakang, tujuan, tempat, dan waktu kegiatan. Bab 2 itu gambaran umum, profil instansi atau tupoksi, dan tupoksi. Bab 3 itu konsep dasar ASN, aneka, manajemen ASN, WOG, dan pelayanan publik. Ini di bab 3.
Yang di bab 4 itu adalah rancangan aktualisasi. Penetapan isu dan masalah, tahap kegiatan, tahapan kegiatan, output, kegiatan yang tadi yang 7 kolom tadi. Ini yang isi daripada rancangan aktualisasi. Kalau di laporan aktualisasi, apa isinya? Ini dia. Sama semua, tambah yang di bab 5 ini hasil pelaksanaan aktualisasi. Ini dia. Ini di sini ada foto, rekaman, video. Kalau kalian bisa buat video, saya pengen videonya gini ya. Mudah-mudahan kalian bisa. Tapi jangan asalan bikin videonya. Kalian bisa membuat video nantinya, mulai dari kalian itu masuk ke aktualisasi. Keadaan kantor kalian. Ya, videokan keadaan kantor kalian, kalian sudah masuk aktualisasi, terus sambung dengan video kegiatan 1, 2, 3, 4 sampai selesai. Terus kalau bisa ada kalian tambahkan nanti, inilah dokumennya yang saya siapkan, inilah dokumentasinya. Terus kesimpulannya ini. Itu nanti untuk laporan akhir ya, bukan di rancangan. Nah, kalau itu bisa kalian setting itu semua dalam satu video yang waktunya tidak lebih dari 10 menit. Ini bisa kalian sampaikan tanpa nanti kalian bicara pada saat laporan akhir. Cuman videonya aja kalian putar. Tapi bagus, ada suaranya. Kalaupun tidak bersuara, kalian jelaskan dengan kalian bicara di depan. Ini videonya, inilah ini dibuatkan suatu skenario yang baik. Jangan nanti biasanya kan kawan-kawan itu karena masih masih manual ya. Dia video sendiri, terus motongnya pun tidak jelas, terus suaranya juga kemana lebih banyak suara di lingkungannya yang bukan pada saat diaktualisasi, tapi suara kelilingnya lebih besar daripada yang ada di aktualisasinya. Cobalah nanti kalian buat nanti yang terbaik lah untuk video itu. Kalau bisa. Atau bukan video, mungkin foto yang bergerak gitu. Misalnya ini foto ini kalian buatkan dalam satu bentuk slide ya, yang bergerak dan ada artinya gitu. Nanti kalau ini kalian bagus bikin video itu boleh nanti kalian buat ke YouTube. Kalian kan sudah terbiasa, jadi masukkan YouTube ya, mudah-mudahan bisa menunjukkan bahwa kredibilitas kalian dari Skadau itu bahwa golongan 2 bisa membuat ini. Ya, bisa kalian masukkan ke medsos ya. Ya, mungkin ada yang selama ini sudah kalian punya reviewer, punya apa ya, mungkin makin banyak dengan kegiatan kalian gitu. Jadi terbiasa, saya membuat kalian itu terbiasa membuat YouTube. Karena kan di zaman kalian sekarang itu. Bukan di zaman kami lagi, di zaman kalian sekarang bagaimana kalian bisa menjadi penyuplai YouTube yang bagus dilihat dari segi pemerintahan dari instansi kalian masing-masing. Dan itu boleh kalian buat nanti. Buatlah yang terbaik. Jadi kalau misalnya kalian masih membuat videonya kurang ini, ya boleh minta bantu. Tolong videokan gitu. Tapi memang yang benar-benar waktu motongnya juga bagus nanti, karena kan saya minta kan cuma maksimal 10 menit. Gitu. Bisa kalian motongnya gimana? Gitu. Saya nggak tahu apakah bisa bagus pakai HP atau pakai itu ya, pakai tustel ya, atau pakai pakai kamera ya, gitu ya, nggak tahu lah. Kayak mana ya, yang paling baik nanti. Bikinlah yang terbaik YouTube itu. Bikinlah yang terbaik video itu. Gitu. Karena ada beberapa kawan-kawan kalian yang laksar di tempat lain, ada yang baik. Jadi dari 10 orang itu memang nggak semua sih ya bagus gitu. Ada 2, 3, 4 orang yang bagus gitu. Yang memang kita lihat menarik. Misalnya, saya nggak tahu kalau Lili itu lokasinya itu jauh nggak dari Skadau? Jauh, Pak. Nah, jauh. Kan mungkin jauh, ada Pak. Di sana proses perjalanan mau ke sana kan nampak. Itu jalannya berlobang, bergunung, ke laut kah, atau sungai dilewati kan bisa dilihat itu. Di skenario kan bahwa inilah keadaan saya mau ke
lokasi puskesmasnya. Inilah keadaan saya. Itu dia. Jadi buatkan gambaran umum yang ada di sana. Kemarin itu ada peserta yang dari Sambas juga. Dia ke sekolah itu setiap hari 45 km. Begitu mengerikan sekali mereka di daerah terpencil sana untuk bekerja. Ini kan semua orang kan tidak tahu keadaan kalian ini di mana. Kayak tadi Lili, bayangan saya, Lili itu tempatnya itu di Kota Skadau gitu. Padahal jauh gitu. Jalan ke sana pakai apa? Pakai motor bisa. Pakai motor bisa. Oke. Jangan jadi ke sana, jalannya ke sana, belum lagi kalau banjir kayak gini situasi banjir sekarang ini. Kalau keringnya gimana berabu, itu kalau ke tempatnya si Safrudin tadi itu, kalau ke Ela sana itu, wah. Itu kalau siang kena abu, kalau kalau hujan kena air dia. Kelam dia itu di sana. Motor nggak bisa lewat. Iya, Denia, nggak bisa lewat motor ya? Sementara belum, Pak. Nah, itu dia. Jadi kami ini kan nggak tahu di mana posisi kalian bekerja. Cuman yang tahu kalian itu, kami tahu kalian itu CPNS. Tapi ya itu di dalam YouTube itu, foto itu nggak boleh. Boleh nanti, karena ini kan nanti ada penguji. Inilah keadaan kalian sekarang di sana. Apa yang mau ditambah di sana? Udah jauh, wifi tak punya, signal tak punya, lampu jalan tak punya. Nah, gimana kita mau meningkatkan itu? Ya itulah munculkanlah idealis-idealis kalian dalam laporan akhir itu, laporan akhir ya, laporan aktualisasi itu. Biar orang tahu bahwa kami ini bekerja di daerah terpencil, di daerah ujung sana. Kalau nggak kalian buat itu kan, siapa yang tahu itu? Bayangan kalian, wah orang ini nyaman kerjanya masuknya jam 9, pulangnya jam sekian gitu. Dia nggak tahu dia memang jalan ke sana itu mau berapa jam. Kalau pulang hari, bagaimana mereka kalau nginap di sana? Kan kadang-kadang kalau misalnya saya nggak tahu nih, yang dari kemarin yang dari Sanggau siapa? Siapa yang dari Sanggau? Siapa yang dari Kuburaya nih? Yang Kuburaya siapa? Ada yang dari Kuburaya? Enggak ada ya, di kelompok 3 yang Kuburaya kemarin. Kelompok 3, Pak. Saiful Abidin. Ah ya, kelompok 3. Itu apakah sudah nginap di kantornya atau masih bolak-balik kan? Ada yang kemarin yang kos ya? Siapa? Trika bukan? Trika yang kontrak di lokasi. Pak. Iya, di camat kan kontrak ya? Oh iya, di kantor camat ya. Di kantor kan kemarin kan bilang saya udah ngontrak. Iya, kalau misalnya bolak-balik dari Skado ke sana berapa jauh itu? Ya, sejaman gitulah, Pak. Nah, itu dia. Dia sejaman aja mikir kontrak di sana karena udah ada suami kan di sana kan? Belum, Pak. Oh, belum. Oh, saya pikir karena ngontrak di sana udah ada suami di sana belum. jadi itu dia, sejam aja dia ngontrak di sana. Ada yang 1 jam aja atau 45 km dia jalan itu 2 jam itu nggak ngontrak. Bayangkan tiap hari naik motor. Belum lagi Belum lagi 100% gajinya, jangan-jangan motornya udah rusak dulu gitu. Itu dia. Itu totalitas kalian itu, wah kalau saya udah kerja di sana ya cepatlah beradaptasi, cepatlah kita untuk tetap tinggal di sana. Karena kita harus berbaur dengan masyarakat, yang kalian-kalian yang berhubungan dengan masyarakat ini kan harus berbaur. Gitu. Kalau nggak berbaur, gimana kita mau bisa memajukan, meningkatkan sumber daya manusia kita yang ada di daerah sana. Gitu. Itu juga Lili nginap kan di sana, bukan? Pulang balik? Masih PP, Pak. Masih mampu PP. Itu dia PP. Berapa jam itu tadi? 1 jam lebih. 1 jam lebih PP. Naik motor? Iya. Atau naik ojek? Pakai motor, Pak. Pakai motor itu. Jadi bayangkan kalau ibu hamil itu, kalian masih perempuan, masih bujang gini. Kalau sudah berkeluarga gimana lagi PP bolak-balik itu. Soalnya di jalan itu kan nggak ada rumah makan Padang kan. Pasti kalian bawa dari rumah atau gimana untuk pulang balik kan nggak ada gitu dia. Banyak pengeluarannya kalau kalian pulang balik. Ya teman itulah, tapi itu kan sikap dan ini kalian ya untuk menindaklanjuti beradaptasi dengan lingkungan kalian. Tapi saya sarankan ya memang yang harus stay di sana, tinggal di sana gitu. Biar kita bisa totalitas untuk membangun negara ini, membangun daerah kita lah gitu. Karena kalian pada umumnya kan memang orang-orang dari daerah masing-masing gitu.
memang dari daerah situ. Itulah kelebihannya orang kenapa CPNS itu diutamakan yang dari daerahnya, karena ya itu dia biar bisa totalitas untuk bekerja di tempat itu, di tempat asalnya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Izin Pak. Ya, silakan Dek. Saya nahan Pak. Mau curhat dulu. Oh, curhat. Oh iya, apa yang curhatin? Nah, ini dari hasil perenungan nih, Pak. Jadi ada beberapa masalah atau isu pada bidang saya di Pemdes, Pak. Sekalian kalau ada ngopi situ, ngopi aja di sekitar situ ya, nggak apa-apa. Iya, Pak. Ada isu itu yang saya mau angkat ini yang kira-kira nanti ada manfaatnya, keberlanjutannya gitu, Pak. Ya, benar. Setelah prajabatan ini, jadi itu tetap bisa dipakai dan diaktualisasikan. Gitu, Pak. Ada keberlanjutannya. Ya. Setelah saya itu, cuman saya belum konsul ke mentor. Cuman saya membayang-bayangkan apa sih yang biasanya di kantor itu yang urgent gitu, Pak. Kebiasaan kita di situ banyak permintaan data dari multi stakeholder, Pak. Ya. Ada dari KPK, ada dari BPS, Inspektorat, KPK. BPJS, iya. KPK minta datang? Minta juga, Pak. BPK atau KPK? BPK, BPKP, KPK juga, Pak. Oh iya, KPK itu melalui Inspektorat, mereka surati resmi, Pak. Oke, ya, terus? Itu tidak lain seputar tentang pertanggungjawaban APBDes. Ya. Dan di situ saya merasa sebagai staf dan baru, Pak, belum banyak pengalaman, merasa sangat kewalahan dalam memenuhi permintaan data mereka, karena selama ini data itu fisik, Pak. Ya. Adapun data yang hard copy dalam bentuknya flashdisk itu tidak terdata dan tidak lengkap. Ya. Mungkin karena juga belum ada item-item yang dipastikan dari dinas apa aja yang harus dimasukkan. Yang dimasukkan dalam data itu ya, dalam format dalam data itu. Ya. Bagaimana kalau itu yang saya angkat itu, Pak? Kira-kira bisa beri masukan, kira-kira apa itu, Pak? Judulnya apakah saya udah mikir tadi dari GoFrido, dari Godep tadi, dari kawan-kawan yang Paris sama IT ini, saya udah mikir kayaknya saya mau ada optimalisasi pelaporan atau laporan pertanggungjawaban APBDes yang kira-kira yang bisa berbasis elektronik atau digital gitu, Pak. Cuman saya nggak bisa aplikasi, bukan dalam bentuk aplikasi, tapi dalam bentuk misalnya APBDes per folder per kecamatan atau per desa, itu gimana, Pak? Ya, boleh. Jadi kamu Saifuddin di kecamatan kah? Atau bukan di Pemdesnya, Pak? Pemdes ya. Itu saya minta tadi, jangan semua kecamatan lo buatkan yang kamu fokus satu kecamatan, bisa nggak? Itu lokusnya dulu. Lokusnya di kecamatan aja. Lokusnya di kecamatan aja. Satu kecamatan. Yang menurut kamu bisa kamu, kan ini berhubungan dengan desa ya? Ya, jadi sekarang ada 87 desa dan itu acak, Pak, permintaannya. Kadang mereka minta daerah kecamatan ini, kecamatan itu, dan kita memang kadang kelabakan karena kalau untuk membuka yang SPJ yang fisiknya itu, Pak, di gudang kami itu udah sampai ke decknya itu, Pak. Nah, itu dia. Jadi maksud saya gini, Pak Saifuddin, untuk sementara Laksar ini bereskan satu kecamatan. Satu kecamatan itu berapa desa yang paling dikit? Karena ini 3 minggu waktumu. Ada 7 desa. Jadi kalau ada satu yang paling kecil yang bisa kamu hubungi, yang bisa kamu edukasi nanti, buatlah yang satu kecamatan aja. Kalau bisa ya yang satu kecamatan semua desanya ada. Ataupun kalau nggak bisa semua desa, pilih berapa desa di kecamatan itu. Karena ini kamu berat sekali nanti kalau kamu selesaikan semua dalam waktu 3 minggu. Nanti sesudah kamu selesai Laksar, baru kamu lanjutkan seperti itu. Buat itu saya bingung dari teknisnya itu, Pak, gimana ya, Pak? Membuat apanya? Enggak, itu tadi, itu fokusnya dulu, lokusnya dulu. Soal apa data yang mau kamu sampaikan itu, yang kamu minta menurut permintaan sekelilingmu atau menurut tempatmu bekerja, buatkan dalam bentuk format.
Ya, bisa jadi yang pertama tadi lokusnya oke, kecamatan. Terus kamu siapkan format yang mana yang memang perlu kamu buat. Ini nanti kamu share itu ke kecamatan atau ke desa mana, sehingga itu ada umpan baliknya akan diserahkan ke kamu. Bikin jadwal waktunya. Jadi data-data itu bisa bermanfaat terus. Itu udah berapa kegiatan itu? Itu saya cerita tadi udah 4 kegiatan itu. Jadi itu kerangka berpikirnya ya. Nanti judulnya nantilah kita lihat. Jadi kerangka berpikirnya itu kamu pilih dulu lokusnya mana. Terus kedua, kalau kamu mengenai format, mengenai data yang kamu minta, tapi bukan aplikasi karena kamu susah bikin aplikasi. IT-mu bagus nggak, Din? Enggak, Pak. Oh enggak, itu dia. Jadi nggak usah cerita IT. Saya bukan mau minta IT. Nanti kamu buatkan itu dalam bentuk Word aja atau bentuk apa? Itu biasanya itu PDF, Pak. Itu mereka nyerahin PDF selama ini, cuman belum terstruktur gitu, Pak. Oh enggak masalah. Kalau PDF itu kan nanti kan tinggal kamu yang ngatur. Mau ngirim PDF kah atau bentuk Excel kah atau bentuk Word? Itu kan kamu yang ngatur. Nanti kamu kirim itu nanti kemana yang meminta itu pakai PDF. Karena kalau PDF ini kan bisa kamu convert nanti biar bisa kamu bisa perbaiki gitu, Pak. Bisa diolah lagi gitu. Izin, Pak. Ya. Dalam pelaporan kami itu biasanya yang kami minta yang dikirimkan selain fisik itu ada melalui flash disk, Pak. Jadi di saya itu ada 87 desa, ada 87 flash disk, Pak, yang harus ya, berarti kan orang itu ngirim flash disk ke kantor kan? Iya, Pak, menyerahkan ke kantor. Pak usah kirim aja melalui WA atau melalui email. Kenapa mesti pakai flash disk biar lebih cepat? Nah, itu buat digitalisasinya di sana. Karena waktu ini jadi misalnya laporan, pastikan setiap tanggal 10 awal bulan harus ada laporan. Ya mungkin berapa hari sebelum itu mereka sudah ngirim via WA, via email atau via apa. Jangan ngantar flash disk lagi, nanti di jalannya jembatannya tumbang, nggak bisa lewat lagi ngantar flash disk. Kan mesti diantar juga flash disk. Sama dengan ngantar sama dengan ngantar berkas. Ngapain kita zaman sekarang pakai gitu? Ya tinggal nanti di soft copy aja atau di foto atau di apa, nanti Udin yang mengerjakannya itu di kantor. Nah, jadi itu biar maksudnya gini ya. Saya mau membuat bahwa pekerjaan Pak Sarifudin itu setiap bulan itu atau setiap minggu itu ada. Jadi nanti kan bisa di-share itu semua kecamatan sekadau. Bisa buat tanggal berapa. Jadi pekerjaan itu filekan dalam satu file dalam bentuk Excel kah? Bahwa kecamatan ini, desa ini semua ada datanya. Saya suka karena ada kemarin di Bengkayang, tapi di IT-nya bagus, Din. Kau kan kamu bilang kau ngaku belum terlalu bagus IT-nya. Saya enggak. Nah, nanti sambil jalan pasti kamu bisa IT-nya. Jadi itu bentukkan dalam soft file dikirim dari sana dengan cepat. Taksakan atau kontak persennya di desa sana siapa. Nah, itu dia. Itu yang pertama. Yang kedua, edukasi dulu mereka cara mengisinya. Itu udah berapa kegiatan itu yang saya sampaikan tadi. Edukasi dulu dengan apa? Kamu sosialisasikan dengan format tadi. Kalau kamu mau datangi mereka, terus cara pengirimannya bagaimana, terus formatnya ada yang mereka pegang. Mereka bisa ngetik sendiri. Belum mungkin di desa itu tidak bisa ngetik pakai komputer ya. Pakai manual nggak Pak? Itu saya bilang foto rutin dia foto kirim gitu. Biasanya lah orang-orang di desa itu kan suka ngirim foto itu. Jangan-jangan yang lain-lain nanti di foto dia kan. Pokoknya foto dulu ini setiap tanggal berapa baru kamu rekap itu di kabupaten. Gitu. Pak, izin Pak. Ya. Untuk pelaporan di setiap desa memang sudah menggunakan aplikasi Siskibes, Pak. Ya, kalau udah ada. Terus? Tapi aplikasi itu kan maksudnya yang peminta datanya ini mereka mau yang hard copy-nya. Jadi mereka desa harus print out atau ekspor data aplikasi itu di print, kemudian mereka scan. Sambil misalkan realisasi dana desa misalnya tahap 1 mereka
scan dan mereka kirim ke kita itu Pak. Itu bentuknya sih PDF semua, permintaan dari luar itu PDF semua itu Pak. Oh ya, nggak apa-apa. Kalau mereka bisa bikin gitu ya udah lebih bagus gitu. Cuman Tinggal print out sih Pak. ya bagus, tapi kan kamu ngolahnya di mana? Ada nggak perlu pengolahan data itu? Atau langsung kirim dari desa, langsung kirim ke mana gitu? Ada pengolahan datanya nggak? Selama ini itu Pak, enggak ada pemilahan per kecamatan, enggak ada itu. Itu dia maksud saya tadi. Jadi itulah kerjamu sekarang, mensimpelkan atau mendigitalisasikan itu laporan itu. Itulah pekerjaanmu di sana sebagai di kantor sebagai pelaksana ya, pelaksana ya. Kamu sama fungsional atau apa ya? Fungsional ya. Iya, itulah kerjamu, karena golongan 2 itu ya di situ gitu. Jadi jangan terima bulat dari sana terus kasihkan lagi, enggak. Jadi berarti kita nggak ada manfaatnya di tengah gitu. Jadi kita mesti elaborasi data itu atau memisahkan itu setiap desa atau setiap kecamatan kamu buat sendiri formatnya di laptop kamu atau di komputer kamu di kantor. Udah datang data itu kamu rekap, kamu elaborasi dalam di file kamu di kantor gitu. Dan itulah rutinitas bikin setiap, mungkin mereka ngirimnya berapa bulan sekali? Itu kalau DD dana desa itu 2 kali Pak dalam 1 tahun. Oh, 2 kali setahun. 2 kali setahun. 2 kali setahun kalau DD. Oh, ada yang 3. Kalau yang ADD 2 kali. Tahun. Itu per semester, Pak. Per semester. Terus gimana nih kerjaanmu? Karena cuma 3 minggu mereka nggak ngirim data lagi. Atau merekap data yang ada? Rekap data yang kemarin aja Pak, yang udah itu kan tidak ada itu, tersusun lah, tidak rapi lah pokoknya. Oke, jadi berarti isumu itu nanti belum tersusunnya data file apa? Data desa, itu isumu. Ya. Berarti isumu itu belum tersusunnya file data desa setiap kecamatan. Nah, kenapa dia belum tersusun rapi, belum tersusunnya data itu? Kenapa? Belum digitalisasinya. Itu dia. Karena kan tersusun itu dengan apa? Masalahnya apa? Penyebab isunya apa? Belum digitalisasinya pengumpulan data itu gitu. Data desa itu gitu. Oke, jadi apa? Judulnya apa? Ya, optimalisasi, digitalisasi data desa itu. Apa? Wah, optimalisasi, optimalisasi atau digitalisasi aja. Tadi kan belum digitalnya kan, pengumpulan data. Jadi judulnya digitalisasi data desa di kecamatan mana atau desa mana gitu. Nanti kita buatlah kalimat yang bagus itu berhubungan dengan isu. Tadi saya bisa ambil kuncinya bahwa itu belum terkumpulnya atau belum belum terkumpulnya data setiap desa di setiap kecamatan kan gitu kan? Kenapa kamu mau bekerja mau mendigitalisasinya dengan apa? Aplikasi dengan Excel kah, dengan Word nanti? Nggak usah pakai aplikasi, pakai Word atau pakai Excel aja datanya. Tapi nanti kegiatannya sudah ada banyak itu, memformatnya, membuat formatnya, mengirimnya, edukasinya banyak pekerjaan tadi untuk itu. Ya, nanti coba dirancang ini ya. Siap, Pak. Oke, ada yang lain? Ada yang lain? Ya, siapa? Abdi, Pak, Abdi. Oke, Abdi. Kemarin kau diam-diam terus, bingung atau apa? Atau ya, Pak, bingung, Pak. Kan jabatan saya kan ini nih, Pak. Apa itu? Pengolah data pengukuran dan pemetaan nih, Pak. Kok pengukuran pemetaan kamu di mana ya? Administrasi kewilayahan, Pak. Di PP, di apa? Di bagian PEM. Bagian PEM ya? Ya. Jadi apa yang mau kamu ukur? Data apa yang kamu ukur? Kan kerjaan saya kan selama ini nih cuman kemarin nganokan batas daerah Sintang sama Skado, Pak. Oh, iya, terus? Nah, terus jadi
yang saya pegang nih bahan-bahannya cuman berita acara, gitu-gitu ya Pak. Nah, terus mau kamu pembatasannya itu di mana kamu buat? Apa itu Bisa Pak? dipetakan? Bisa dipetakan? Bisa Pak. Kalau jadi bisa dipetakan berarti. Jadi kan kemarin setiap ke lokasi itu kan ada bawa GPS tuh Pak. Nah, jadi hasil data dari GPS itu nanti dimasukkan ke aplikasi ARGIS tuh Pak. GIS, mantap. ada Geographic Information System tuh Pak. Berarti kamu bisa GIS? Bisa. Bisa? Bisa Pak. Nah, pasti dong, bisa GIS, karena kerjaanmu nanti saya bawa ke sana, ke GIS itu. Bisa ya? Iya Pak. Bisa Oke. Pak. Jadi, saya udah bisa. Terus? Jadi nanti yang saya bingung nih ngambil apa gitu Pak. Itu dia. Aku udah nangkap kamu pekerjaan kamu. Berarti isumu itu belum terdatanya batas wilayah. Bisa? Belum ya. Kan belum didata ya. Belum ada pendataan batas wilayah. Sudah ada dalam peta? Sudah, datanya masih bentuknya berita acara, Pak. Nah, itu dia. Ya kan berarti belum ada pembatasan belum ada peta batas daerah, peta batas wilayah ya, per kecamatan, per apa? Kalau peta batas tuh dia per titik Pak, jadi titik. Per desa ya juga, per desa. Ya, jadi saya masuk seperti sama Pak Sarifudin tadi, kamu tidak semua, ambil aja dulu berapa desa atau satu kecamatan. Batasnya itu Pak ya? Iya, jadi biar kamu bisa, kan tadi belum optimal, belum adanya peta batas desa di kecamatan ini, atau desa ini di kecamatan ini. Bisa? Oh gitu. Ya. Dengan apa kamu buat nanti, kan itu kan judulnya dengan GIS gitu. Itu yang maksud saya tadi. Jadi belum adanya data belum adanya peta batas wilayah kecamatan apa gitu. Oke, kenapa dia belum ada peta? Karena belum optimalnya penggunaan GIS. Itu masalahnya. Oke, masalahnya tadi belum optimalnya penggunaan GIS untuk peta wilayah ya. Nah, terus judulnya apa? Optimalisasi penggunaan GIS untuk pemetaan data wilayah desa dan kecamatan. Bisa kamu buat gitu? Kalau sekarang nih Pak, kalau desa udah pindah ke Pemdes Pak. Pemerintahan desa. Jadi saya paling kecamatan ya Pak? Oke, bikin kecamatan. Jadi nggak usah desa. Jadi belum adanya peta wilayah kecamatan. Isunya. Nah, masalahnya apa? Belum optimalnya penggunaan GIS dalam peta kecamatan. Batas wilayah kecamatan. Judul apanya? Optimalisasi penggunaan GIS dalam membuat peta kecamatan. Itu dia. Bikinlah kegiatannya apa-apa gitu. Nanti rancanglah kalimatnya mana yang bisa berhubungan isu sama masalahnya gitu. Saya tanya tadi, Abdi itu udah pernah buka GIS nggak? Udah pernah pelatihan? Sering Pak. Hah? Kalau pelatihan sih belum ada Pak. Jadi belajar otodidak ya Pak sendiri. Nanti outputnya itu saya mau minta kamu itu bisa menunjukkan peta yang secara digital dengan GIS-nya. Bisa? Bisa, GIS? Bisa, ya Pak, maksudnya Pak? Kan kamu nanti ada peta induk Skadau. Ya. Nah, nanti kamu buat dengan GIS di situ ada petanya di mana itu batas-batasnya. Bisa kamu buat secara digitalisasi. Oh, bisa Pak. Bisa. Kalau udah bisa, udah mantap. Nanti kamu tunjukkan. Inilah yang saya kerjakan ini, ada membuat peta digitalisasi melalui GIS di per kecamatan di Kabupaten Skadau. Gitu dia maksud saya. Bisa gitu? Bisa Pak. Saya dulunya waktu mulai pegawai itu saya membuat peta Kalimantan Barat itu dalam 4 kali 4 meter saya bikin di dinding itu. Tapi manual, saya bikin warna itu. Jadi kabupaten ini warnanya ini. Itu mulai saya pegawai tahun 90. 89, 90 saya membuat peta karena disuruh pimpinan saya coba buatkan data Kalimantan Barat dalam bentuk peta visual.
Dia saya buat 4x4. Wah, dengan kerja berat saya membuat itu dari kabupaten ini warnanya ini ke tahun ini dengan titik-titik model-model pin itu dulu kan masih pakai pin itu. Pakai putih. Kalau sekarang udah ada digital. Wah, kalau ada dulu digital waktu sekarang ini, wah, ada nyaman sekali buatnya itu. Itu dia. Jadi nanti bisa kamu buat di sana dan sekalian tempatkan di sana. Mana wisatanya, mana ininya. Bagus, mantap itu dia. Tahu tuh. Kalau wisata sih belum ini sih Pak. Karena saya fokusnya di batas ya Pak. Oke, batas. Bolehlah nanti kau tambah-tambahkan di batas itu ada apa gitu kan. Ada apa di kecamatan itu kamu buatlah tambah-tambahnya nanti. Kamu bikin tanda-tanda tersendiri. Kan ada nanti PIN-nya di situ. Nanti kau buka aplikasinya, inilah peta yang saya buat gitu. Ya. Ini ada PIN-nya apa macam-macam PIN di situ. Pantas kamu diam-diam dari kemarin tapi bingung mencari judul ya. Oke. Jadi udah bisa gambaran ya, Dik? Udah, Di. Udah bisa? Pak, ya udah Pak. Udah. Bisa, Pak. Oke. Makasih Pak. Berarti dari Pudin, Abdi udah oke. Ini si Mardanus ini apa kerja dia nih? Dia dari tadi bingung aja terus saya lihat nih. Terus apa yang kau pikirkan sekarang? Halo Pak. Ada yang mau kau buat? Kau dari apa? Tadi juga dengar atau mikir tadi tuh? Nyimak Pak, nyimak. Nyimak ya. Terus apa yang kau simak? Apa yang rencana mau kau buat? Untuk permasalahan utama sih kurang lebih yang disampaikan dengan Pak Ahmad Saifuddin itu kan. Makin pelan suaranya Nus, agak kuat sedikit. Halo Pak. Agak kuat suaranya bikin. Halo. Ya. Agak kuat suaranya. Udah full nih Pak, udah maksimal. Udah full ya? Iya. Nah, terus? Permasalahan utamanya sama yang kendalanya sama dengan ini Pak Ahmad Saifuddin itu Pak. Ya. Untuk sistem pengelolaan datanya itu memang untuk penyimpanan itu kan sistemnya lewat melalui hard copy ya Pak. Adapun di dalam komputer ataupun flash disk itu penyimpanannya ini tidak serapi yang ada Pak. Tiap kali kita misalnya untuk ada permintaan data dari instansi misalnya dari PS atau dari mana gitu, kita harus tadi di Gobi dulu Pak. Di Gobi ini kita bongkar-bongkar lagi tahun berapa dari tahun 5 tahun belakang itu kita ambil lagi, itu kita rinci lagi. Itu sih kendalanya Pak. Enggak, jangan saya minta tahunan. Pokoknya tahun ini aja yang 2021 nih untuk menyelesaikan latsar dulu. Nanti sesudah ini selesai latsar baru kamu buat yang tahunan gitu. Yang penting ada dulu outputnya yang kamu kerjakan yang berapa bulan terakhir gitu. Yang penting ada datanya. Nggak usah cari yang tahunan. Kalau misalnya bisa kamu buat yang tahunan 5 tahun ke belakang nggak ada masalah. Tapi kalau nggak ada bongkar-bongkar Gobi yang ada sekarang aja yang gampang dilihat. Untuk sistem ininya Pak, untuk data digitalisasinya kok misalnya sistem kita buat sistem aplikasi itu waktunya itu nggak memungkinkan gitu Pak. Ya, yang bisa. Maksud saya untuk sistem pendataannya itu nanti cuma menggunakan file melalui aplikasi Excel. Kalau seperti itu masih bisa Pak? Bisa lah, filekan ke Excel karena nggak masalah itu. Filekan ke Excel, ke Word atau apalah. Yang lebih simpelnya ke Excel Pak, itu pun rencananya pun kemarin dari dinas itu sudah koordinasi ke mentor untuk 2022 itu kan di RKA itu ada juga untuk pembuatan database jaringan trayek itu untuk Kabupaten Sekadau. Jadi untuk mendukung itu saya disuruh siapkan data-datanya kira-kira itu apa yang diperlukan nantinya Pak untuk rancangannya. Terus aku ingatkan kita jangan terikat dengan RKA ya. Nanti kamu bingung kamu buat di sana. Itu lepaskan dulu dari RKA. Berarti kegiatanmu itu nggak usah dibayar dulu dengan RKA, tapi buat dulu kegiatan nanti sesudah kamu selesai latsar, baru kamu kerjakan yang sesuai dengan RKA. Jadi jangan terpengaruh dengan RKA yang ada. Pokoknya kamu buat dulu contoh, sampel yang di latsar ini, baru ini nanti kamu buatkan, kamu aplikasikan pada saat RKA. Ada anggaran RKA-nya gitu. Membuat database-nya gitu. Jadi bisa kamu buat dulu sampel lah, hanya berapa kecamatan atau satu kecamatan ada berapa desa aja untuk latsar ini. Jangan dulu kalau masuk ke database yang di RK itu repot. Kamu akan terikat nanti dengan macam-macam. Macam dengan pimpinan
Ya bentuknya sih kayak sampel gitu ya Pak. Ya, sampel aja. Kamu buat untuk Latsar aja. Nanti kalau kamu terlibat dengan RKA lain nanti ceritanya. Jadi banyak repot karena semua nanti kecamatan. Karena kan RKA itu kan mungkin untuk seluruh Kabupaten Skadau. Iya Pak. Nah, jadi kamu ambil lu contoh yang berhubungan dengan itu, tapi kamu ambil lu mungkin di tingkat desa, 1 desa, 2 desa, atau 1 kecamatan gitu. Baru nanti sudah selesai Latsar ini, baru kamu kerjakan, kamu bantu soal berhubungan dengan RKA tadi. Saya ingatkan ya, kawan-kawan itu jangan bekerja berdasarkan RKA dulu ya. Karena nanti repot ini. Kalau ngurus RKA itu repot. Itu udah keproyekan. Kita ini bukan cerita keproyekan, kecuali kalian di PIM 3 untuk administrator. Karena di sana ada perlu penganggaran. Kalian di sini kan tidak perlu ada penganggaran untuk pelaksanaan aktualisasi. Ya jangan cerita RKA dulu. Pokoknya selesaikan dulu Latsar ini dengan contoh yang nanti bisa dikembangkan ke depannya untuk mengerjakan yang di RKA. Ya? Oke, yang kasih Nus. Nanti saya tunggulah nanti apa isunya. Reva, gimana Reva? Terakhir ini Reva udah jam 9, udah lewat. Apa yang kamu pikirkan? Bingung atau apa? Masih bingung menentukan isunya Pak, tapi udah ada kepikiran. Ada kepikiran ya? Oke, mantap lah, berarti sudah ada nyambung gitu. Si Trisno, gimana Trisno? Coba, Pak, kemarin kan saran dari Bapak untuk pembuatan aplikasi ya Pak, untuk pendaftaran online misalnya yang mau vaksin ya Pak. Wah, janganlah cerita vaksin lagi. Oh itu. Jangan nggak Pak? Aduh, kamu ngambil Google Form-nya itu ya? Rencana sih saya nggak pakai Google Form Pak, jadi mau pakai WhatsApp auto reply Pak. Jadi nanti untuk penggunanya langsung chat lewat WhatsApp, nanti ada otomatis jawaban, bisa langsung daftar dari situ Pak. Oke, ini masih bisa digunakan nanti Kak? Masih ada perlu vaksin lagi Kak di Skadau? Oh, untuk vaksinnya masih berlanjut terus Pak. Masih berlanjut? Jadi maksud saya, oke lah kalau itu memang kamu buat untuk kedepannya dan itu bisa digunakan, nanti kan pasti ada eselon 2 nanti yang datang. Nanti kan saya sarankan untuk itu bisa digunakan untuk pendaftaran vaksin di Skadau. Cuman kamu bisa data pendukungnya untuk itu dulu. Berapa yang nanti mau diharapkan vaksin sampai ini kan? Kan kamu harus melaksanakan itu. Karena kamu cobakan itu yang kamu buat ini. Dalam 3 minggu ini kan udah kamu buat, kan harus coba. Ada hasil, ada orang mendaftar nggak? Itu yang saya bilang tadi. Mungkinkah ada orang mendaftar selama 3 minggu ini untuk vaksin? Jangan-jangan vaksinnya nggak ada? Untuk vaksin sih ada terus sih Pak. Pasti ada. Soalnya hari ini juga masih ada vaksin sebenarnya. Ya, bisa nggak diaplikasikan nanti kerjaanmu ini untuk pendaftaran vaksin? Mungkin itulah Pak. Soalnya kan untuk penggunaannya kan mungkin butuh sosialisasi ke masyarakat juga kan Pak. Itu kan agak rumit juga kan. Soalnya kan untuk masyarakat luas gitu kan Pak. Jadi kalau misalnya untuk sosialisasinya mungkin nanti saya buat video panduan penggunaan, nanti saya share di media sosial gitu kan Pak. Terus untuk pendaftarannya dari Google Form nanti saya alihkan menjadi lewat yang aplikasi yang saya buat nih Pak. Untuk kemarin-kemarin kan lewat Google Form. Iya. Yang saya buat juga itu Pak. Tapi untuk RA ini rencana saya mau pindah ke WA auto reply Pak. Ya, tapi maksud saya gini, Trisno, itu bisa dilaksanakan nanti. Ada datanya yang memakai Google Form atau aplikasi yang kamu buat itu ada orangnya. Ya Pak, nanti dalam 3 minggu itu ada. Bisa nanti. Gimana ya Pak? Kalau selama ini ya Pak untuk pembukaan pendaftaran online pasti ada datanya Pak. Pasti lebih dari 200 orang daftar pasti ada. Ya, nggak masalah. Itu yang saya minta. Karena nanti hasilnya tidak ada dampaknya ya. Kamu bekerja itu, kamu buat itu format atau untuk pendaftaran, tapi tidak ada yang mendaftar melalui itu. Aplikasi yang kamu buat itu tidak digunakan orang gitu. Sehingga tidak ada nanti hasil outputnya, hasil terakhir dari judul itu nggak ada. Tapi kalau memang ada nanti outputnya terakhir bahwa yang mendaftar sekian, yang divaksin sekian, yang misalnya vaksin pertama sekian, vaksin kedua sekian, atau datanya yang kamu buat, oke, boleh kamu lanjut. Karena ini kan ada wewenang vaksin itu bukan di tangan kamu, Mbak. Itu maksud saya. Itu kan di tangan atasanmu. Ya. Itu ya maksud saya. Kamu tidak ada kompetensi untuk membuat itu karena mungkin vaksinnya tidak tersedia atau jadwalnya belum waktunya.
Ya. Jangan-jangan nanti pas 3 minggu jadwalnya belum ada di 3 minggu ini, bisa jadi nanti 1 bulan ke depan gitu. Itu yang saya khawatirkan tadi. Kalau itu mungkin ada dalam 1 bulan ini, di Oktober ini nanti ada vaksinnya sesuai dengan aplikasi yang kamu buat, boleh. Jadi ada outputnya gitu. Bisa ya? Bisa, Pak. Nanti cari info dulu ke mentornya. Ya. Pak, rencana saya mau buat gini, tapi nanti harus ada vaksinnya, Pak. Karena pendaftaran mulai Google Form yang saya buat atau aplikasi apa yang kamu buat, saya buat ini. Nanti pasti mesti ada pendaftarannya tanggal berapa, bulan berapa, jam berapa, mesti ada jadwalnya gitu. Kan di Google Form itu kan ada nanti terbuat kapan, jam berapa, kan ada di Google Form-nya. Ya. Itu harus jelas ada vaksinnya. Nanti tiba-tiba, oh nggak ada vaksinnya pada saat ini, nggak bisa lah. Jadi nggak ada realisasi dalam hal Sarmo gitu maksud saya, Trisno. Bisa ya? Bisa, Pak. Oke, berarti oke, lanjutkan aja buat seperti itu. Oke, saya pikir sudah semua ya. Siapa yang belum? Gak ada lagi ya? Tricia udah, Margareta udah, Tri sudah. Udah semua ya. Saya sudah paham ya kalau gitu ya, Bapak Ibu ya? Siap, Pak. Sudah ya? Berarti saya tinggal menunggu. Ya, Pak, udah. Gimana? Udah ya? Udah Pi ya? Udah, Pak, udah. Tinggal saya tunggu ya, saya tunggu besok lah atau kapan lah. Karena kita konsul coachnya kapan ya? Tanggal berapa? 11? Tanggal 11, Pak. Tanggal 11 ya? Oke, ya. Tanggal 11 berarti ada minggu depan saya terima lah itu. Tapi yang jelas 1, 2, 3 udah boleh dibuatkan dulu, nanti bisa disampaikan ke saya bab 1, 2, 3-nya ya. Iya. Oke, Bapak Ibu sekalian, bekerja dengan baiklah. Manfaatkan waktu untuk bisa menyelesaikan ini, laksarnya sambil belajar modul 1, modul sampai seterusnya modul bacalah. Yang penting judulnya ingat gitu, jangan modulnya judulnya aja nggak tahu apa, tapi kita bisa membuat laksar gitu, membuat RA gitu ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya putus di sini karena saya mau masuk ke kelompok 3 ya. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sehat selalu dan jaga prokes yang kuat ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat pagi. Terima kasih, Pak. Selamat pagi. Selamat pagi. Saya lift dulu ke lift room.